Hasil pertandingan Tottenham Hotspur versus Leicester City. Tottenham Hotspur berpesta gol kala menjamu Leicester City dengan kemenangan 6-2. Son Heung-min bikin hat-trick pada laga tersebut. Tottenham menjamu Leicester City di Tottenham Hotspur Stadium pada laga pekan ke-7 Liga Inggris pada Sabtu kemarin malam. Tuan rumah tertinggal lebih dulu dari penalti Youri Tielemans ketika laga baru berjalan 6 menit. Tottenham bisa balik memimpin lewat gol Harry Kane pada menit ke-8 dan Eric Dier di menit ke-21. Namun The Foxes bisa memaksakan babak pertama berakhir imbang 2-2 dari gol James Maddison pada menit ke-41. Pada babak kedua pun gol Rodrigo Bentancur pada menit ke-47 membawa Tottenham kembali unggul. Son Heung-min lalu bikin hat-trick usai mencetak gol di menit ke-73, 84, dan 86 untuk menutup laga dengan kemenangan 6-2 bagi Tottenham Hotspur. Hasil ini pun bikin pasukan Antonio Conte berada di urutan kedua dengan raihan 17 poin menyamai angka dari Manchester City di puncak klasemen. Sementara itu Leicester City semakin terbenam di dasar klasemen. Mereka pun baru mengumpulkan 1 poin. Hasil pertandingan Wolverhampton versus Manchester City. Manchester City sukses mengamankan kemenangan kelima dari 7 pertandingannya pertama di Liga Inggris 2022-2023. Tepat di pekan ke-7, Manchester City menggasak Wolverhampton dengan skor akhir 3-0 di Molineux Stadium pada Sabtu kemarin malam. Manchester City pun tidak perlu waktu lama untuk memecahkan kebuntuan. Baru 55 detik pertandingan berjalan, Jack Grealish sukses menggetarkan jala gawang tuan rumah. Gol kedua Manchester City pun lahir di menit ke-16 melalui sumbangan gol dari Erling Haaland. Wolverhampton pun sempat kehilangan seorang pemainnya di menit ke-33. Nathan Collins langsung diberi kartu merah oleh wasit utama Anthony Taylor karena menendang perut dari Grealish. Keunggulan satu pemain itu hanya bisa dimanfaatkan oleh Manchester City untuk menambah 1 gol lagi di menit ke-69. Phil Foden kali ini yang ikut mencatatkan namanya di papan skor. Dengan kemenangan ini, Manchester City pun sementara memuncaki papan klasemen dengan raihan 17 poin. Sedangkan Wolverhampton terpaksa turun ke posisi 16 dengan baru mengumpulkan 6 poin. Hasil pertandingan Brentford versus Arsenal. Arsenal meraih poin penuh saat bertamu ke markas Brentford di laga pekan ke-7 Premier League 2022-2023 di GTEC Community Stadium pada minggu kemarin malam. Brentford pun memberikan perlawanan yang gigih, namun Arsenal mampu mengendalikan jalannya laga dan keunggulan mereka dengan baik. Gol pertama Arsenal dicetak oleh William Saliba. 2 gol berikutnya disumbangkan oleh Gabriel Jesus dan Fabio Vieira. Dengan kemenangan ini, Arsenal pun tetap berada di puncak klasemen sementara Premier League 2022-2023. Sementara itu, Brentford ada di posisi ke-9. Hasil pertandingan AS Roma versus Atalanta. AS Roma tumbang di kandang sendiri saat meladeni Atalanta dalam duel pekan ke-7 Serie A 2022-2023 pada minggu kemarin malam. Roma pun harus menyerah dengan skor tipis 0-1. Pertandingan tidak berjalan sesuai harapan dari AS Roma. Permainan tidak maksimal sejak awal, Paulo Dybala tidak masuk skuad karena cedera. Jose Mourinho pun dihukum kartu merah di tengah babak kedua. Gol tunggal Atalanta dicetak oleh Giorgio Scalvini di menit ke-35. Roma pun terus melawan setelahnya, tetapi Atalanta menjaga pertahanan rapi selama 90 menit. Hasil ini pun berarti Roma gagal memaksimalkan kekalahan tim-tim rival. Atalanta pun di sisi lain melesat ke puncak klasemen sementara dengan raihan 17 poin. Hasil pertandingan AC Milan versus Napoli. AC Milan dipaksa bertekuk lutut saat menjemu Napoli dalam lanjutan Liga Italia. Jawara bertahan Serie A itu menyerah dengan skor akhir 1-2. Giornata ke-7 Serie A menggelar duel tim papan atas antara AC Milan versus Napoli. Pertandingan berlangsung di San Siro pada Senin dini hari. Kedua kesebelasan gagal mencetak gol pada babak pertama. Napoli pun membuka skor lewat penalti Matteo Politano pada menit ke-55. Milan menyamakan kedudukan pada menit ke-69 via gol dari Oliver Giroud. Gol Giovanni Simon 9 menit kemudian memastikan Napoli menang dengan skor akhir 2-1. Hasil ini Hasil pertandingan Monza versus Juventus.
Juventus menelan kekalahan perdana di Serie A musim ini. Bertandang ke markas Monza di pekan ke-7, Bianconeri tumbang dengan skor akhir 0-1. Bermain di Stadion Brianteo pada minggu kemarin malam, Juventus yang butuh kemenangan malah dibuat kesulitan karena harus bermain dengan 10 orang usai Angel Di Maria menerima kartu merah pada menit ke-40. Keunggulan jumlah pemain itu berhasil dimanfaatkan oleh Monza, yang akhirnya mencetak gol di menit ke-74 lewat sepakan Christian Gitaer. Bianconeri pun pulang ke Turin tanpa membawa poin. Hasil ini pun membuat Juventus tertahan di posisi 8 klasemen sementara dengan 10 poin. Sedangkan Monza naik ke posisi ke-18 dengan raihan 4 poin. Hasil pertandingan Udinese versus Inter Milan. Inter Milan dibuat takluk oleh Udinese di laga pekan ke-7 Serie A 2022-2023 di Stadio Friuli pada minggu kemarin malam. Pertandingan berlangsung dengan seru. Inter sempat unggul lebih dahulu melalui Nicolo Barella. Namun Udinese bisa menyamakan skor melalui bunuh diri dari Milan Skriniar. Sang tuan rumah bisa berbalik unggul melalui gol Jaka Bijol dan Tolga Aslan. Dengan kekalahan ini, Inter tertahan di posisi 6 klasemen sementara Serie A 2022-2023 dengan raihan 12 angka dari 7 laga. Sementara itu Udinese ke puncak klasemen dengan koleksi 16 poin. Hasil pertandingan Indonesia versus Vietnam. Indonesia memastikan tempat di Piala Asia U20 2023. Garuda Nusantara lolos sebagai juara grup setelah susah payah menaklukkan Vietnam dengan skor akhir 3-2. Indonesia versus Vietnam pun menjadi laga penutup grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya pada minggu kemarin malam. Marcelino Ferdinand membawa Indonesia unggul lebih dulu pada menit ke-60 sebelum disamakan oleh Vietnam via gol bunuh diri Ferrari di menit ke-66. Tim tamu pun berbalik unggul lewat gol dari Ding Xuang Tieng di menit ke-79. Ferrari pun menyimbangkan kedudukan pada menit ke-82. Gol Rabani Tasnim 5 menit sebelum waktu normal habis memastikan Indonesia menang dengan skor akhir 3-2. Hasil ini membuat Indonesia keluar sebagai juara grup F dengan 9 poin. Garuda Nusantara pun lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Hasil pertandingan Barcelona versus LC. Barcelona menang dengan skor akhir 3-0 atas LC di pekan ke-6 La Liga 2022-2023. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Camp Nou pada Sabtu kemarin malam. Robert Lewandowski pun memborong 2 gol untuk Barcelona pada menit ke-34 dan 48. Adapun Memphis Depay turut menyumbangkan 1 gol di menit ke-41. Kemenangan hasil pertandingan Atletico Madrid versus Real Madrid. Skor 1-2 menjadi hasil akhir laga Atletico Madrid versus Real Madrid di jornada ke-6 Liga Spanyol pada Senin dini hari. Berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, Real Madrid sukses unggul 2 gol di babak pertama lewat kaki Rodrigo dan Federico Valverde. Atletico Madrid pun hanya mampu membalasnya di babak kedua lewat gol dari Mario Hermoso pada menit ke-83. Kalau Ancelotti pun yang bermain tanpa Benzema memilih menaruh Rodrigo sebagai penyerang tengah. Hasilnya pun istimewa, 1 gol sukses ia ciptakan. Bersama Vinicius Junior, keduanya menjadi pemain yang paling merepotkan di babak pertama dengan aksi goyangan mendribel bola. Atas tambahan 3 poin tersebut, Real Madrid mengkudeta Barcelona dari puncak klasemen Liga Spanyol dengan torehan 18 poin. Los Blancos pun menjadi satu-satunya tim Liga Eropa yang meraih kemenangan 100% di kompetisi domestik. Hasil pertandingan Augsburg versus Bayern Munchen. Bayern Munchen kalah 0-1 saat bertandang ke markas Augsburg. Gol tunggal Mergim Berisa menumbangkan Die Roten. Augsburg versus Bayern tersaji di WWK Arena pada laga pekan ke-7 Liga Jerman pada Sabtu kemarin malam. Augsburg pun punya peluang di menit ke-12. Florian Niedersen melepaskan sepakan Poli, namun Manuel Neuer masih tampil prima mengamankan bola. Setelah turun minum, Augsburg yang justru bisa memecahkan kebuntuan. Bermula dari bola panjang lagi yang bergerak di sisi kiri memantulkan bola ke depan gawang.
Melgi Berisha berdiri di posisi yang tepat untuk menyambar bola. Augsburg pun unggul 1-0 pada menit ke-59. Tertinggal pun Bayern Munchen terus menggempur lini pertahanan dari Augsburg. Namun Augsburg tampil disiplin meredam serangan dari Die Bavaria. Augsburg pun menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membuat Bayern Munchen tertahan di peringkat keempat dengan raihan 12 poin, sedangkan Augsburg di peringkat ke-11 dengan raihan 9 poin. Laga kontroversi Persija Jakarta versus Madura United. Kontroversi terjadi pada laga Persija Jakarta versus Madura United. Wasit meniup peluit panjang sesaat sebelum tim tamu mencetak gol di ujung pertandingan. Laga Persija Jakarta melawan Madura United di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Sabtu kemarin malam berakhir imbang 0-0. Meski begitu, Madura United sebenarnya sempat mencetak gol di ujung laga tapi tidak disahkan. Berawal dari aksi kiper Persija yakni Andri Tania Adiasa yang maju ke area tengah lapangan untuk melakukan serangan terakhir. Tetapi tendangan Andri Tani meleset, bola dikuasai Reva Adi Utama yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh. Tendangan Reva pun mengenai tiang dan bola memantul ke depan gawang. Bola disambar oleh Lulinha untuk mencetak gol yang semestinya bisa menentukan kemenangan untuk Madura United. Tetapi wasit terlanjur mengakhiri laga sebelum Lulinha menyambar bola rebound di depan gawang kosong. Hal itu pun mendapatkan protes keras dari pemain, staf pelatih hingga ofisial Madura United. Nganggur di Manchester United, Inter Milan ingin bajak Donny van de Beek. Donny van de Beek berpotensi meninggalkan Manchester United di musim dingin nanti. Inter Milan pun dilaporkan tertarik untuk meminang jasanya. Van de Beek sendiri mengalami situasi yang sulit di skuad Manchester United. Semenjak direkrut dari Ajax Amsterdam pada tahun 2020, sang gelandang kesulitan beradaptasi dengan skuad Setan Merah. Situasi ini pun tidak berubah setelah Erik ten Hag menjadi manajer Setan Merah. Sang gelandang lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan ketimbang bermain. Dilansir dari Vijaca, situasi Van de Beek ini diamati oleh Inter Milan. Nerazzurri pun dilaporkan ingin merekrut sang gelandang di musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, Inter Milan saat ini menyiapkan rencana perekrutan Van de Beek dari Manchester United. Mereka berencana meminjamkannya terlebih dahulu selama 6 bulan, karena mereka tidak punya dana yang cukup untuk langsung membelinya. Nantinya akan ada klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman tersebut. Mereka berharap Manchester United mau mengizinkan sang gelandang untuk pergi. Tanpa Thomas Tuchel, Chelsea tetap lanjutkan proyek perekrutan Declan Rice. Klub Premier League yakni Chelsea dilaporkan masih kesemsem dengan sosok Declan Rice. The Blues pun dilaporkan masih mencoba untuk merekrut sang gelandang di tahun 2023. Nama Rice kini menjadi salah satu pemain yang kerap dikaitkan dengan Chelsea. Sang gelandang disebut-sebut jadi pemain incaran Thomas Tuchel sejak ia menjabat sebagai manajer Chelsea. Seperti yang sudah diketahui, Tuchel telah dipecat oleh manajemen Chelsea. Alhasil rumor transfer Rice pun mulai meredup. Dilansir dari Give Me Sport, Chelsea masih tertarik dengan Rice. Mereka akan melanjutkan proses perekrutan sang gelandang di tahun 2023 nanti. Menurut laporan yang sama, transfer Rice ini sudah mendapatkan restu dari manajer baru Chelsea bernama Graham Potter. Potter dilaporkan sangat terkesan dengan penampilan Declan Rice. Ia menilai pemain timnas Inggris itu bakal cocok dengan skema yang ia rancang di Chelsea. Itulah mengapa Chelsea pun bakal tampil all out untuk merekrut Rice di tahun 2023 nanti. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.